Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan di hari Jumat yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan sahabat kita, tokoh kita, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Presiden! Mas Anies, selamat datang. Kami keluarga besar Partai Demokrat benar-benar berbahagia bisa bersilaturahim secara langsung dengan Mas Anies Baswedan. Sebetulnya sudah sejak lama kita memiliki niat baik ini, tetapi tentu karena banyak sekali kegiatan, apalagi beliau di masa-masa akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta perlu meyakinkan semuanya dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Di tengah-tengah kita semua hadir para kader, bukan hanya dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tetapi juga dari kader-kader berbagai daerah. Bukan hanya DKI Jakarta, tapi juga Jawa Barat, Banten, bahkan daerah-daerah lainnya yang bergabung dengan kita hari ini. Juga hadir sejumlah gerakan relawan Anies AHY yang juga berkumpul di DPP Partai Demokrat. Teman-teman wartawan media yang saya banggakan, terima kasih pula telah berkenan hadir untuk mengikuti bersama jalannya silaturahim ini. Tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal, dan saya perlu laporkan kepada semua di sini bahwa persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Sejak kami berdua belum menjadi politisi, saya ketika itu masih aktif sebagai perwira TNI, sedangkan Mas Anies Baswedan sebagai tokoh intelektual, akademisi, yang juga sudah cukup sering berdiskusi tentang berbagai banyak hal, isu-isu kebangsaan hari ini dan di masa depan. Kemudian takdir mempertemukan kami kembali dalam sebuah kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami, tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya setelah Pilgub berakhir kami justru semakin dekat dalam membangun visi dan misi bangsa ke depan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan. Memang tidak semuanya diketahui oleh publik, tetapi dalam berbagai pertemuan tersebut kami tentu membangun semangat yang kuat untuk sama-sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini. Secara pribadi, saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan beliau. Saya tadi mengatakan semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat. Beliau sendiri adalah salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di tahun 2013-14 yang lalu. Jadi sekali lagi kebersamaan ini bukanlah baru saja kita jalin, tetapi sudah cukup lama. Nah, sekarang tentu dalam konteks yang sedikit berbeda. Saya baru saja kembali dari perjalanan ke Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta untuk melantik para ketua DPC Partai Demokrat di wilayah tersebut, termasuk melakukan dialog rakyat
untuk bisa mendengarkan aspirasi mereka. Saya menangkap ada semangat yang sama di sana-sini bahwa masyarakat kita yang tentu berharap Indonesia lebih baik ke depan. Isu-isu di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, termasuk isu-isu dalam demokrasi dan kebebasan sipil, serta penegakan hukum dan keadilan. Kita semua berharap masyarakat Indonesia juga bisa semakin baik hidupnya dari waktu ke waktu. Kita juga tentu tetap menunjukkan kepedulian kita, empati kita, dan saya mengapresiasi Mas Anies sampai dengan masa-masa menjelang akhir jabatannya masih bekerja keras, tidak mengenal waktu untuk melayani masyarakat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pertemuan Pak Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono pagi tadi, teman-teman. Ini pertemuan yang saya pikir cukup menarik antar dua tokoh, yang satu gubernur dan yang satu ketua umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan mungkin saja pertemuan ini adalah menindaklanjuti terkait deklarasi Anies Baswedan di Partai Nasdem kemarin, teman-teman, di mana Partai Nasdem sudah memberikan rekomendasi, sudah memilih Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Dan masalah calon wakil presiden ini diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Biar ada chemistry, teman-teman. Jadi kalau menjodohkan sesuatu yang tidak kompak, yang tidak serasi, ini menimbulkan masalah. Karena itu Pak Surya Paloh memberikan kewenangan kepada Pak Anies Baswedan untuk mencari jodohnya sendiri, mencari calon wakilnya sendiri. Dan salah satunya adalah AHY, teman-teman. Karena AHY ini digadang-gadang oleh publik, oleh masyarakat luas, ini diduetkan dengan Anies Baswedan, yaitu Anies AHY, duet Pilpres 2024. Karena itu, teman-teman, hari ini Pak Anies Baswedan mendatangi kantornya AHY, dan di situ juga disambut oleh ratusan kader Partai Demokrat yang meneriakkan Anies AHY, Anies AHY, Anies Presiden, AHY Wakil Presiden. Itu artinya saya melihat ada chemistry yang luar biasa di Partai Demokrat, bahwa posisi AHY itu digadang-gadang memang akan mendampingi Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita melihat komposisi koalisi di Demokrat kemudian Nasdem PKS ini, sebenarnya ada 163 kursi yang didapat di DPR RI, dan ini melebihi kalau dibandingkan dengan koalisi-koalisi yang lain, baik koalisi Gerindra PKB, ini masih menang koalisi ini. Kemudian koalisi KIB, ini juga masih menang koalisi Demokrat Nasdem PKS. Jadi kalau koalisi-koalisi itu mengusung calon presiden masing-masing, maka koalisi Nasdem PKS Demokrat ini yang diuntungkan. Maka akan mendapatkan suara yang lebih banyak dibanding dengan kontestan yang lain. Kenapa? Suara tiga partai ini melebihi dari mereka-mereka yang sedang berkoalisi juga, teman-teman. Jadi artinya koalisi ini saya pikir lebih kuat dibanding koalisi yang lain. Karena itu, teman-teman, hari ini Pak Anies Baswedan mendatangi kantor dari AHY dan berbicara empat mata. Nah, pembicaraan itu tentunya mereka berdua yang tahu. Dan saya yakin ini membicarakan terkait Pilpres di 2024. Nah, teman-teman, ada pandangan lain dari seorang pengamat yang menilai bahwa ini merupakan perjodohan antara Anies AHY di 2024. Kita baca berita, teman-teman, dari Kumparan. Pertemuan Anies AHY dinilai momen perjodohan Capres 2024. Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyambangi Agus Harimurti Yudhoyono di kantor Demokrat pagi ini. Apa makna pertemuan keduanya? Peneliti utama indikator politik Bawono Kumoro menilai pertemuan Anies dan AHY pagi ini dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi politik. Anies dengan Partai Demokrat sebagai calon mitra koalisi dalam rangka menghadapi pemilu 2024, kata Bawono saat dimintai tanggapan Jumat 7 Oktober 2022.
Setelah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, menurut Bawono memang pekerjaan rumah sangat tidak mudah harus dipenuhi, yaitu menggenapkan dukungan politik partai-partai agar memenuhi ambang batas parlemen, beber Bawono. Sebab lanjut dia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengharuskan untuk pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik, yang tentunya harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20% kursi di DPR RI. Di pertemuan pagi hari tadi tersebut sangat mungkin membicarakan opsi perjodohan untuk menduetkan Anies Baswedan dan AHY, ungkap Bawono. Lebih lanjut, apakah perjodohan Anies AHY dapat terrealisasi? Hal ini tergantung dari kesepakatan parpol koalisi. Tentu sangat bergantung pada persetujuan dua partai politik lain, Partai Nasdem dan PKS sebagai juga calon mitra koalisi, tandas Bawono. Anies resmi dideklarasikan Nasdem pada Senin 3 Oktober di Nasdem Tower. Deklarasi Capres dipimpin langsung Ketum Nasdem Surya Paloh. Nah itu teman-teman, ini perpolitikan sudah mulai menghangat karena Pak Anies satu-satunya yaitu dari profesional yang diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Dan kemarin memang sudah dideklarasikan teman-teman, Partai Nasdem sudah sepakat bulat mengusung Anies Baswedan. Walaupun mungkin ada beberapa kader yang tidak terima Anies diusung dari Partai Nasdem. Ada beberapa kader dari Partai Nasdem yang mengundurkan diri dari Partai Nasdem karena tidak setuju, tidak sepakat kalau Anies ini menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Namun demikian, ada 1-2 yang keluar dari Partai Nasdem, ini katanya ratusan, ini malah masuk di Partai Nasdem. Dan juga kita lihat beberapa tokoh ini mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi mulai berdatangan tokoh-tokoh yang ingin bergabung di Partai Nasdem, teman-teman. Dan ini merupakan kesempatan Partai Nasdem untuk membesarkan Partai Nasdem. Karena dengan mengusung Pak Anies Baswedan, tentu publik yang merasa bersimpatik kepada Pak Anies Baswedan dan yang juga mendukung Pak Anies Baswedan akan serta-merta mendukung Partai Nasdem, teman-teman. Jadi tinggal dua partai, PKS sama Demokrat, kapan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Dan kalau lebih cepat, lebih baik teman-teman diduetkan langsung dengan AHY, biar perjodohan ini semakin solid untuk menghadapi di 2024. Kenapa begitu? Karena masing-masing partai politik hari ini kan sudah melakukan loba-lobi ke sana kemari. Bahkan kemarin Puan Maharani itu sudah melobi Surya Paloh. Saya tidak tahu yang dibicarakan keduanya, tetapi saya pikir tidak jauh-jauh dengan Pilpres, teman-teman, dengan pemilu 2024. Namun demikian, Surya Paloh tetap, teman-teman, memilih Anies Baswedan walaupun kemarin dikunjungi oleh Puan Maharani. Kemudian Puan Maharani juga berkunjung ke Partai Gerindra, bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan dihasilkan dari pertemuan tersebut. Tetapi yang pasti, hari ini Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan. Tinggal Pak Anies mencari jodohnya sendiri, calon wakilnya sendiri. Kalau selama ini teman-teman, berbagai lembaga survei, kemudian berbagai polling yang dilakukan, ternyata duet Anies AHY ini luar biasa, bisa mengungguli duet-duet yang lain. Makanya tidak salah kalau beberapa orang yang ingin mengusung Anies AHY maju di 2024 ini tidak terelakkan lagi. Dan bahkan ada pengamat yang mengatakan kalau ingin perubahan dan ada perbedaan yang menyolok di 2024, maka pilihlah Anies Baswedan. Kalau memilih Ganjar, Ganjar akan meneruskan kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Tetapi kalau ingin melihat perbedaan yang serius, yang nyata, maka pilihlah Anies Baswedan. Itu teman-teman kalau kita melihat sinyal dari para politisi dan juga para pengamat. Kalau ingin tahu perbedaan, maka pilihlah Anies Baswedan. Kalau ingin melihat persamaan Pak Jokowi dengan penerusnya, maka pilihlah Ganjar Pranowo. Tinggal masyarakat memilih yang mana, perubahan dan perbaikan atau melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Hanya dua pilihan teman-teman nanti yang terjadi. Kalau nanti head to head antara Ganjar dan Anies, semakin baik teman-teman. Biar masyarakat ini memilih
Siapa calon yang diinginkan di 2024? Apakah calon yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan, tagline dari Anies dan AHY, atau tagline meneruskan perjuangan Pak Jokowi? Jadi semua tergantung kepada publik, kepada masyarakat. Tetapi yang pasti hari ini lobby-lobby politik sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Tinggal nanti keputusannya seperti apa. Apakah nanti terjadi duet antara Anies AHY di 2024? Ini yang kita tunggu, teman-teman. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait kunjungan Pak Anies Baswedan ke kantornya AHY. Dan pertemuan itu yang tahu ya antara keduanya, antara Anies dan AHY. Dan saya pikir ini ada kaitannya dengan diusungnya Pak Anies menjadi calon presiden oleh Partai Nasdem. Akankah Agus Harimurti Yudhoyono akan mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024? Lalu bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.